Saudara Korem 061 Surya Kencana menjelaskan kehadiran Danrem Brigjen Ahmad Fauzi mendatangi Bahar Smith bertujuan untuk saling menjaga ketertiban bersama dan memberi peringatan untuk tidak menyampaikan hal yang provokatif. Penjelasan ini disampaikan Kapten Rem 061 Surya Kencana, Mayor Infantri Armansyah, yang menyebut kedatangan Brigjen Ahmad Fauzi tidak ada upaya untuk menakut-nakuti masyarakat seperti yang diviralkan di media sosial. Kedatangan Danrem juga memberikan pesan agar ceramah yang disampaikan Bahar Smith tidak berisi pernyataan yang mengandung provokasi. Apa yang dilakukan Danrem ini disebut sebagai upaya menjaga kondusivitas wilayah. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah. Nggak bisa dibiarkan. Negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya. Dalam keterangan tertulisnya, Kapten Rem 061 Surya Kencana, Mayor Infantri Armansyah menyatakan, kemarin Danrem juga didampingi anggota Koramil setempat. Kehadiran itu bertujuan untuk mengajak dan saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama. Tidak ada untuk menakut-nakuti masyarakat seperti yang diviralkan. Bagaimanapun juga, ketertiban dan kondusivitas wilayah adalah tanggung jawab kami. Debat antara Danrem Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi dengan Bahar Smith terjadi di kawasan pesantren Tajur Alawiyin, Kabupaten Bogor. Terdengar dalam video yang viral di media sosial ini, Danrem mengingatkan kepada Bahar Smith untuk tidak menyebarkan ceramah yang berisikan provokatif. Tim kuasa hukum Bahar Smith menilai kehadiran TNI di kediaman kliennya ini telah menyimpang dan menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar. Komentar Bahar Smith kepada Jenderal Dudung merupakan bentuk cinta dan kritik pada TNI. Jadi kalau saya lihat delapan wajib TNI itu salah satunya tidak menyakiti dan menakut-nakuti rakyat ya. Kalau menurut saya, karena topoksinya sudah dipegang oleh pihak kepolisian dan kita sudah proses hukum dan kita juga akan kooperatif untuk hadir tanggal 3. Ya kenapa harus Danrem datang begitu loh. Itu yang bagian dari tekanan kalau menurut kami terhadap Habib Bahar bin Smith begitu. Sementara itu, advokat senior Hendri Yosodiningrat menilai sikap Bahar Smith tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang penceramah. Bahar Smith memperlihatkan ketidakhormatannya kepada Danrem Surya Kencana. Akhirnya Bahar itu melunjak gitu ya, karena didatangi baik-baik oleh Polri, kemudian duduk ngopi, ya, dan itu pun menjadi disayangkan oleh masyarakat ya. Dan lu siapa Bahar gitu loh? Yang datang udah bagus, yang datang itu Danrem. Danrem menyampaikan supaya Anda diminta kalau memberikan ceramah supaya tidak memprovokasi ya. Nah, diterimalah dengan baik. Atau Pak Danrem, ayo kita duduk di dalam. Di mana letak provokasinya? Ini malah dibalas dengan supaya Dudung tidak menyampaikan menyinggung soal agama dan sebagainya. Apa sih? Bahar Smith dijadwalkan akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat pada Senin besok dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Pihak Bahar Smith pun berjanji akan menghadiri pemeriksaan dan kooperatif. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal debat Danrem 061 Surya Kencana dengan Bahar Smith, kami akan tanyakan langsung kepada Kepala Penerangan Komando Resor Militer atau Kapten Rem 061 Surya Kencana, Mayor Infantri Armansyah. Selamat sore, Pak Armansyah. Ya, selamat sore Mbak Cindy. Mbak Cindy ya? Iya, betul, dengan Cindy, Kompas TV. Pak Armansyah, karena kan disebut-sebut dituding bahwa kedatangan Danrem di sana menakut-nakuti masyarakat. Yang perlu diluruskan adalah sebenarnya kronologinya bagaimana ketika Danrem 061 Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi hadir di rumah Bahar Smith pada saat itu? Loh. Ya, selamat sore Mbak Cindy, ya. Terima kasih. Kalau menakut-nakuti menurut saya ya nggak ada ya. Mana menakut-nakutinya? Pak Danrem datang baik-baik ya kan. Membawa anggotanya. Terus mengucapkan assalamualaikum. Pamit juga assalamualaikum. Nah, yang dibilang ini menakut-nakuti, intimidasi. Ya di mananya gitu. Menurut saya itu wajar-wajar aja seorang pimpinan. Apalagi komandan Korem. Punya tanggung jawab wilayah binaan ya kan. Mendatangi pesantren. Udah biasa. Gitu, Jadi kalau yang ditudingkan bahwa menakut-nakuti itu jelas tidak, Pak Armansyah? Iya, tidak benar lah. Oke. Lalu kemudian apa sebenarnya alasan kedatangan Danrem bertemu dengan Bahar Smith, Pak Armansyah? Tadi saya ulangi lagi ya, kalau menakut-nakuti tadi itu memang ya itu salah besar itu sengaja itu bahasa-bahasa itu dipelintir-pelintir. Ini kan daerah damai ya Mbak Cindy. Ngapain kita harus nakuti rakyat, nakuti masyarakat? Ya nggak masuk lah dalam bidang tugas pokok kita. Kecuali mungkin daerah operasi yang berhadapan dengan musuh.
iya kan. Nah, itu yang perlu diluruskan. Alasannya Pak untuk mengapa Brigjen Ahmad Fauzi bertemu dengan Bahar Smith, apa yang kemudian akan ingin disampaikan Danrem kepada Bahar Smith? Ya, sebetulnya Komandan Korem datang itu ya itu tadi itu kan baik-baik menyampaikan terkait ceramahnya Habib Bahar bin Smith, ya kan? Ya tolong Habib, janganlah itu kalau ceramah ya seperti ulama yang lain lah Mbak. Banyak ulama di Indonesia ini yang bagus-bagus kan memberi kesejukan, kedamaian kepada umat, ya kan enak kita mendengarnya. Ya kan? Ya tidak boleh lah menjelekkan institusi, apalagi TNI, menjelekkan orang lain. Ini kan menurut saya nggak tepat ini. Ya kan? Ya kalau dibiarkan Mbak Cindy, orang bebas ceramah, bebas ngomong, provokatif, yang mau jadi apa negara kita ini kan? Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Danrem pada saat itu ya, melalui rekaman yang kemudian beredar di masyarakat. Pesannya adalah jangan provokatif, kemudian ikut menjaga kondusivitas. Ini ada kaitannya dengan kasus yang melibatkan Bahar Smith yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Apa itu menjadi alasan utamanya, Pak Hermansyah? Iya, jadi Danrem itu sekali lagi saya sampaikan, itu datang itu yang menyampaikan itu tadi Mbak, ya kan? Ya kalau memang ceramah ya memberikan kepada umat, ya kan? Ya itu tadi pesannya, janganlah provokatif, ya kan? Ya kan? Tidak ada sebetulnya kaitan dengan urusan dia dengan pihak Polda Jabar, ya itu urusan hukum ya, di luar kewenangan kita. Ya kan, itu panggilan kan sudah jelas tanggal 3 nanti harus menghadap, ya itu silakanlah itu HBS sendirilah itu yang berhadapan dengan hukum kan. Oke, cara-cara seperti ini bukan pertama kali dilakukan oleh Danrem 061 Surya Kencana, Pak Hermansyah, Ya, untuk kalau mengingatkan langsung begitu. Kalau soal kita datang ke pesantren ini sering Mbak, ya namanya kita datang ke pesantren ya para wilayah sering pesantren mana-mana pun, ya banyak pesantren di Bogor ini, ya kan. Ya tetapi ya kita disambut baik gitu loh, ya kan. Ini malah dianya teriak-teriak di situ, ya harusnya suruh masuk aja Danrem ini kan pejabat, ya kan. Harusnya diterima aja masuk dulu, ya kan. Apa yang mau disampaikan, ya tidak pas lah, tidak pantas lah menurut saya seorang pejabat diterima di depan pagar pintu gitu kan. Jadi sampai pertemuan itu berakhir sama sekali tidak duduk masuk ke dalam ruangan begitu Pak Hermansyah? Tidak ada Mbak. Iya kan, kalau dia seorang ulama ngerti etika ya harusnya apapun kesannya, yang pertama ya harusnya tamu datang ya diterima dong baik-baik. Kalau kita datang tidak ada apa-apa, ya kan? Ya kan datang juga assalamualaikum, pulang assalamualaikum, kok nggak diterima gitu, harusnya silakan masuk dulu gitu ya. Seperti yang kita bertamu lah di tempat orang lain kan, apalagi ini pondok pesantren kan. Baik, kemarin kami berbincang dengan Ikhwan Tuan Kota, kuasa hukum Bahar Smith, bahwa disebutkan di situ Danrem 061 Surya Kencana membawa pasukan ketika hadir ke rumah Bahar Smith. Wah itu salah besar itu Mbak. Itu hanya anggota Koramil Mbak. Ya wajar seorang komandan datang didampingi sama anak buahnya, nggak mungkin lah sendiri kan. Ada ajudan, ada supir, ada anggota Koramil setempat, ya kan. Wajar lah mendampingi, ya kan. Bukan bawa pasukan. Kalau bawa pasukan itu namanya pasukan, itu bawa pakai truk minimal 1 peleton bersenjata lengkap, itu pasukan. Kalau cuma bertamu didampingi oleh anak buah ya wajar menurut saya Mbak. Itu sengaja dipelintir-pelintir aja itu. Jadi berapa orang waktu itu Pak Hermansyah ketika Pak Danrem datang ke sana? Ya cuma ada 5 orang paling itu Mbak. 5 orang ya. Oke. Iya. Video yang beredar di masyarakat itu kan hanya berisi debat antara Bahar Smith dengan Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen Ahmad Fauzi. Endingnya atau akhirnya itu masyarakat tidak tahu bagaimana akhir dari perbincangan keduanya pada saat itu, Pak Hermansyah. Ya memang terjadi perdebatan di situ Mbak, yang seperti kita lihat di video. Ya sebetulnya seorang komandan Korem bicaranya juga sebetulnya ya biasa aja, tidak keras ya kan. Ini hanya dari pihak HBS aja yang keras, akhirnya mengundang perhatian publik kan. Ya bicaranya ya itu tadi yang saya sampaikan, hanya yang pantas-pantas saja. Karena mempunyai rasa tanggung jawab wilayah kan. Perbincangan itu berakhirnya bagaimana Pak antara Bahar Smith dan Danrem 061? Ya karena sudah diingatkan Danrem ya bahwa untuk ceramah ke depan itu tolonglah jangan provokatif, janganlah menjelekkan institusi atau orang lain, ya kan. Ya Habib mengatakan, oh dia tetap akan ceramah. Ya sudah berakhir sampai di situ, ya kan.
Dari sampai di situ ya Komandan Korem juga pamitan pulang kan gitu. Oke. Informasi yang beredar di media sosial soal debat dan rem yang viral ini kan macam-macam, Pak Hermansyah. Bagaimana untuk meluruskan itu, bagaimana untuk mengklarifikasi supaya jelas atau paling tidak meluruskan apa yang sudah beredar di media sosial? Tapi saya yakin masyarakat lebih tahu lah Mbak posisi TNI kan. Apalagi ini medan damai, ya kan. Namanya TNI tidak akan mungkin itu merugi, itu mengancam, apalagi menganiaya masyarakat, apalagi menyakiti hati rakyat, ya kan. Ya nggak mungkin lah. Setelah bertemu dengan Bahar Smith, memberi pesan, mengingatkan untuk tidak memberikan ceramah yang berisi provokasi atau hal-hal yang provokatif lainnya. Apa yang kemudian nanti akan menjadi langkah selanjutnya dari Danrem 061 Surya Kencana untuk mencegah ceramah yang berisi provokatif ini selanjutnya? Sebetulnya Mbak, dimanapun kita ya, kita juga menghimbau sosialisasi dengan masyarakat, ya kan. Yang namanya siapapun yang ceramah itu, kalau intinya positif itu kan no problem Mbak ya, bagi siapapun. Ya kan. Ketika ada ceramah yang sifatnya provokatif, apalagi menjelekkan seorang, ini pasti ada dong laporan ke aparat wilayah setempat ya, baik ke pihak kepolisian, ke pihak TNI, pasti ada yang melaporkan kan begitu. Yang masuk ke TNI juga banyak berarti Pak Hermansyah? Sampai Danrem untuk ke rumah Bahar Smith ya? Iya, benar Mbak. Oke. Besok itu kan rencananya Bahar Smith akan diperiksa di Polda Jawa Barat. Dari Danrem dan juga jajaran 061 Korem 061 Surya Kencana, bagaimana sikapnya, Pak Hermansyah? Ini juga perlu saya luruskan Mbak, dengan yang beredar di medsos, ya kan. Maksud kemarin Pak Danrem untuk menyampaikan bahwa Habib Bahar Smith ada panggilan ke Polda itu, ya, maksudnya hanya menyampaikan, ya kan. Bukan kalau seandainya Habib Bahar Smith tidak datang, bukan berarti pihak TNI yang jemput. Ya kan, tentunya kan pihak kepolisian sesuai aturan prosedur hukum, ya kan. Apabila dia mangkir, apabila tidak datang, apabila sampai harus dijemput paksa. Ya kita sebatas ya koordinasi dengan pihak kepolisian, tetapi itu tetap menjadi kewenangan kepolisian. Seorang jenderal Mbak, seorang Danrem tidak mungkinlah tidak tahu aturan itu. Cuman bahasa di luar ini diplesetin, kok TNI ikut-ikutan, ini kan kewenangan polisi. Benar itu, kita bukan ikut-ikutan, kita menyampaikan baik-baik, ya kan. Sebagai warga negara yang baik, ya Habib sendiri juga sebetulnya paham, ya kan, dia akan datang. Ya sudah kalau begitu kan gitu, Pak. Bukan kita mencampuri, kita yang menjemput, bukan itu, Mbak. Oke, tujuannya adalah untuk mengajak bersama-sama menjaga situasi kondusif, tidak ada provokasi, begitu tujuan utamanya ya, Pak Hermansyah. Baik, terima kasih Kapendrem 061 Surya Kencana, Mayor Infantri Hermansyah sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih.